Agit. Lalu siapa lagi yang nggak masuk? Coba Bu Lita lihat dulu. Jidan. Jidan keterangannya apa? Izin juga. Agit, Natasha, Silmi, Jaki, Bondi. Tahu kenapa mereka nggak masuk? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Kemarin main hujan-hujanan, sakit. Terus sekarang cuacanya mendung, jadi mereka nggak bisa berangkat sekolah. Nggak apa-apa. Karena hari ini hari apa? Hari Sabtu. Apa pelajaran kita hari ini? Bahasa Indonesia. Sebelum Bu Lita memulai pelajaran, Bu Lita mau kalian mengingat dulu kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita yang sudah kita tempel bersama, yang sudah kita bahas bersama dan menghasilkan 5 kesepakatan kelas. Apa aja yang pertama? Senyum? Lalu yang kedua? Apa? Menggunakan 4 kata sakti. Yang ketiga, fokus saat belajar. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Yang kelima, saling menghormati. Di dalam pembelajaran kita pakai kesepakatan kelas. Kira-kira kesepakatan kelas kita ini ada nggak sih yang mau kita ubah? Kemarin kira-kira kesepakatan kelas ini berjalan nggak? Berjalan nggak? Kenapa nggak berjalan, Jas? Kenapa? Berisik. Saat belajar, berisik. Saat pelajaran apa? PJOK. Kesepakatan kelas ini bukan hanya berlaku untuk pelajaran berita, tapi untuk pelajaran makro lain. Perlu diganti nggak? Perlu diganti nggak 5 kesepakatan kelas kita? Yang perlu tunjuk tangan, yang perlu diganti Bu, perlu diperbaharui, silahkan tunjuk tangan. Yang tidak perlu diganti, Bu, cukup yang ini aja. Oke, berarti kesepakatan kelas kita tetap yang 5 ini yang kita ambil di awal kita masuk sekolah. Sekarang lihat di sampingnya si Rehan. Melanggar kesepakatan kelas. Ada sampah nggak? Kira-kira melanggar kesepakatan kelas yang nomor berapa? Yang nomor berapa? Apa itu nomor 14? Gibran? Menjaga kebersihan. Kalau kelasnya kotor seperti itu, sebentar. Kalau kelasnya kotor seperti itu, nyaman nggak kalian belajar? Tidak nyaman. Itu ada bungkus apa? Ada kertas apa? Gimana caranya? Diambil seperti biasa. Dibuang ke kotak sampah. Coba dilihat dulu. Sudah? Bersih semua? Bersih semua? Besok Bu Lita nggak mau lihat lagi ada sampah yang kelecehan di kelas. Ya, kita harus melaksanakan 5 kesepakatan kelas kita, mau di pelajaran Bu Lita ataupun di pelajaran yang lainnya. Oke, sekarang bikin semangat diri sendiri. Bu Lita pengen kalian tetap semangat sebelum belajar. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat hari ini? Kurang. Semangat hari ini? Hari ini Bu Lita
kalian bisa tukarkan setelah pembelajaran. Karena si Naura tadi sudah menjawab pertanyaan Gulita, Gulita akan berikan jempol bintang. Nanti sehabis pembelajaran tukar ke Gulita akan Gulita dapat poin. Ya, nih satu. Beri tepuk tangan dong untuk Naura. Sebelum kita masuk ke materi, Gulita ingin kalian menyaksikan video dan kalian analisis. Tahu analisis? Kalian catat yang mana yang kalimat langsung, yang mana kalimat tidak langsung. Ya. Ini aja, sepengetahuan kalian aja. Gulita pengen lihat kemampuan awal kalian dulu. Ya. Ditulis di buku, nak. Kalau yang bisa mengetahui, bisa mencatat, menganalisis yang mana kalimat langsung dan tidak langsung, akan Gulita kasih apa tadi? Jempol berbintang. Itu akan ditukarkan hadiahnya yaitu poin. Poin untuk nilai bahasa Indonesia. Yang benar kan udah, emang tak guru bilang apa tadi? Muridnya juga berkesan, itu dan kita meminta buku. Wah, bagaimana ini Ali? Ya sudah, bukan tak. Ya sudah, oh ya, tadi Nina bilang tadi ajak kita pulang bareng nanti siang. Tadi bilang makan pulang. Entah, nanti siang kita pulang bareng Ali ya, ujar Nina. Oke, katanya kamu nanti siang ya. Sudah dapat belum? Atau mau Gulita ulang lagi? Ulang sekali lagi ya. Oke. Yang bisa tunjuk tangan. Perhatikan catatan berikut ini. Mau kenapa, Mika? Aku mau ke perpustakaan Ali. Pak Guru berkata bahwa jam perpustakaan belum buka. Yang benar kan Udon, emang Pak Guru bilang apa tadi? Benar Mika, perpustakaan belum buka lagi. Dicatat dulu. Muridnya juga berkesan, itu jangan lupa meminta buku-buku. Wah, bagaimana ini Ali? Ya sudah, kita katakan di perpustakaan bukan tak. Ya sudah, apa ya? Tadi Nina bilang jika dia mau ajak kita pulang bareng nanti siang. Memang tadi bilang makan pulang. Meta, nanti siang kita pulang bareng Ali ya, ujar Nina. Oke, katanya kamu nanti siang ya. Sudah dapat? Sudah dapat. Gulita mau minta 2 orang yang menganalisis kalimat langsung dan tidak langsung. Yang satu kalimat langsung, satu orang lagi kalimat tidak langsung. Cuci tangan, dapat poin jempol. Aja. Terserah, mau 1, mau 2. Yang berhasil kamu amati dari video ini. Oke, Rehan. Kak Rehan mau menganalisis ya kalimat? Kalimat langsung. Oke.
Kenapa? Kata Nina, nanti kita pulang sekolah pulang bareng. Benar atau salah? Benar. Dikasih apa? W-O-W. Wow, keren. Begitu. Itu anak yang anak-anak yang aktif yang bisa menjawab itu adalah anak-anak yang mengikuti 5 kesepakatan kelas. Berarti mereka fokus dalam mengikuti pembelajaran. Kalau mereka tidak fokus, mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Tahu kan sekarang apa manfaatnya kita fokus dalam pembelajaran? Tahu? Tahu. Oke. Sekarang Bu Lita akan masuk di dalam materi kalimat langsung dan tidak langsung. Kenapa sih kita harus mempelajari kalimat langsung dan tidak langsung? Biar paham. Ada lagi nggak? Kata Gabriel biar paham. Ada lagi nggak? Kenapa Bu kalimat langsung dan tak langsung harus dipelajari? Agar kita paham loh perbedaan mana kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Dan kita bisa mengubah kalimat langsung itu menjadi kalimat tidak langsung. Atau sebaliknya kalimat tidak langsung kita ubah menjadi kalimat langsung. Justin, kenapa ngantuk? Kirain ngantuk. Oke. Kalimat langsung. Apa sih pengertian dari kalimat langsung? Sebelum masuk ke kalimat langsung, kita harus tahu dulu apa itu kalimat. Kita sering dengar kata kalimat. Tapi kita nggak tahu apa sih maksud dari kalimat itu. Kalimat adalah gabungan kata yang mempunyai makna yang biasanya kita gunakan untuk menulis atau menyampaikan perasaan. Kalimat dan kata sama nggak? Tidak. Kalimat itu adalah gabungan kata. Kalau Bu Lita bilang kamu, itu kata atau kalimat? Kata. Kamu pergi ke pasar. Kalimat. Itu yang disebut kalimat dan itu yang disebut dengan kata. Bisa membedakan? Bisa membedakan? Oke, kita lanjut. Apa itu kalimat langsung? Tadi yang seperti diucapkan Naura, kalimat langsung ini ucapan yang disampaikan langsung, persis seperti aslinya. Bu Lita mengajar di sini menggunakan kalimat langsung atau tidak langsung? Kita berbicara dengan teman kita itu menggunakan kalimat langsung. Ciri-cirinya apa Bu? Kalau misalnya kita tulis di dalam buku, perhatikan. Itu nanti keluar di ulangan. Ya. Ciri-ciri dari kalimat langsung itu biasanya ditandai dengan kutip dua. Pernah baca komik? Pernah baca komik? Biasanya saat tokoh berbicara itu ada tanda kutip dua. Benar nggak? Enggak. Ditandai
Nggak tahu Pak Was? Tidak tahu. Siapa yang tahu sedikit tidak? Noval. Biasanya di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Beri tepuk tangan dong buat teman-teman kita. Itu hasil dari apa? Fokus pada pembelajaran. Kalau kita fokus pada pembelajaran, kita akan mengerti saat ditanya. Ada 3 tadi ya. Gulita kasih. Apa nama ini? Jempol berbintang. Satu. Nanti ditukar ya. Jangan sampai toko gulita tutup ya. Kalau sudah tutup nggak berlaku itu. Vouchernya itu voucher jempol. Semakin banyak kalian mendapatkan voucher jempol ini, semakin besar poin yang kalian dapatkan di pelajaran bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Contoh dari kalimat langsung. Ini yang harus kalian amati. Ya. Contoh kalimat langsung. Yang pertama tadi ada tanda kutip 2. Ada nggak? Terus kata gulita sebelum kutip 2 itu ada tanda bantah. Lihat koma. Ya enggak? Lihat titik. Kalian harus perhatikan letak kutip 2 tanda bacanya. Gimana? Ibu berkata, hari ini kita akan memasak rendang. Ibu berkata, hari ini kita akan memasak rendang. Yang kedua, hore, kita menang. Tanda serunya sebelum tanda kutip 2 kan? Baru tanda kutip 2, seru Budi. Paham kutip contoh? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nanti saat kita latihan kalian bisa ya. Oke, sekarang kita next. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung, kalimat yang menceritakan kembali ucapan orang lain. Kalimat yang menceritakan kembali ucapan orang lain. Pernah nggak sih kalian menyampaikan omongan orang? Gulita, gulita, kata si Farah, besok kita les. Kalimat langsung atau tidak? Tidak. Gulita, kata Bu Devi, hari Selasa kita harus mengumpulkan PR bahasa Lampung. Kalimat langsung atau bukan? Itu menyampaikan cerita orang kembali. Siapa yang suka nyampein gosip? Orang yang bergosip, yang suka menyampaikan omongan orang lain, biasanya dia menggunakan kalimat tidak langsung. Apa ciri-cirinya? Kebalikan dari kalimat langsung. Yang pertama apa? Tidak ada kutip 2-nya. Tidak ada kutip 2-nya. Lalu yang kedua apa? Ada perubahan kata ganti orang. Bu guru berkata, besok kita akan ulangan IPA. Kalau dirubah menjadi kalimat tidak langsungnya seperti apa? Oke, beri tepuk tangan dong untuk dikasih apa? Nah, ini sudah menandakan dia fokus dalam belajar. Siapa yang belum dapat? Belum dapat jempol. Berarti kurang fokus. Kalau kurang fokus, nggak mengikuti kesepakatan kelas kita, itu hasilnya tidak mendapatkan jempol berbintang.
penjelasan Bu Rita, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Tidak? Jelas semua? Jelas semua? Oke, kalau jelas semua, Bu Rita pengen tugas kelompok. Waduh, Bu Rita ini loh pusing saya. Ya, tugas kelompoknya menjawab pertanyaan. Kok kalian hafal sih? Oke, pertanyaannya menggunakan apa Bu Rita? Ya, kita menggunakan, pernah tahu? Pernah tahu ini? Game apa ini?
Itu menarik ya. Kalau sudah selesai menulisnya, kasihkan ke teman sebelahnya, ya. Oke, waktunya hanya sekitar 15 menit. Sudah nggak? 15 menit. 15 menit. 15 menit. Wes. Udah. Ada lagi. Bingung aku mau keluar. Oke. Ada yang nggak bisa? Ada yang tidak bisa? Udah ya. Ini kalau oke, Pak. Ya, itu dikerjakan waktunya hanya 15 menit. Setelah 15 menit kalian kumpul, di baliknya kasih nama kelompok. Kelompoknya terus namanya. Ya. Pokoknya gulita taunya di sini ada 4 jawaban. Kalau kelompoknya 4 berarti 4 jawaban. Kalau kelompoknya hanya 2 berarti 2 jawaban. Masing-masing orang harus menulis jawabannya. Ya, jawabannya. Jelas ya? Jelas. Yang nggak bisa berarti dia tidak mengikuti kesepakatan kelas kita, tidak fokus dalam pembelajaran.